pendengar Do You Believe It or Not, kenalkan, nama saya Riz Megawarna. Jadi hari ini saya akan bercerita mengenai pengalaman saya saat kuliah dulu. Saat itu saya sedang mengurus keperluan menuju akhir proses skripsi, karena mendekati sidang skripsi. Hampir setiap hari kecuali hari Minggu pastinya ya, saya pergi ke kampus. Biasanya saya berangkat dengan jalan kaki saja karena jarak kampus dan tempat kos saya sangat dekat. Pada hari-hari itu, jujur kadang saya merasa galau dan bingung karena saya sebentar lagi akan memasuki dunia kerja. Wajar lah ya, masa-masa segitu jadi berpikir bakal ngambil kerja apa, mau tinggal di mana. Saya juga heran sih kenapa dulu sering banget ngelamun. Setelah dipikir-pikir, hidup itu kan lebih mudah dijalani ya daripada dipikirkan, ya kan? Saya kadang bisa sampai sore berada di kampus hanya untuk revisi naskah skripsi atau mendapatkan tanda tangan persetujuan serta konfirmasi ulang jadwal menuju sidang skripsi. Dan ya, mengurus berkas-berkasnya itu ribet memang. Oh ya, setelah mengingat-ingat, waktu itu peristiwa ini terjadi sekitar bulan Oktober di tahun 2014. Karena seringnya melamun, kadang hingga sore di kampus untuk menunggu dosen, saya seperti tidak menyadari satu hal, yaitu dibuntuti oleh makhluk halus hingga kemudian seminggu setelahnya saat saya pulang bersama adik saya. Jadi adik saya ini ada dua. Nah, yang saat itu kuliah yang bernama Nisha, yang Suci ini akan mendekati masa-masa kuliah. Cuman dia kadang sering juga ada di kosan untuk menjenguk kita atau bertemu kita. Nah, untuk adik saya yang namanya Nisa ini, dia sering mengantar saya atau menggonceng saya naik sepeda motor. Dan pada saat itu dia ini sempat nyeletuk dan bilang, "Kenapa ya setiap gonceng kakak naik sepeda motor, rasanya seperti menggonceng 2 atau 3 orang. Berat banget." Saya cuma bisa tertegun saat itu, karena berat badan saya sendiri hanya 44 kg dengan tinggi 155 cm. Harusnya tidak seberat itu kan. Hingga saat saya pulang ke rumah, nah kebetulan rumah saya ini luar kota. Pada saat itu ibu saya ada keperluan sehingga saya diminta untuk ikut membawa sesuatu atau barang gitu untuk dibawa ke rumah nenek. Lalu kembali ke rumah dalam keadaan kosong. Nah, saya lagi-lagi digonceng menggunakan sepeda motor. Dan ketika sampai rumah, ibu saya juga bilang, "Kok berat banget sih kamu, kayak gonceng orang banyak loh." Dalam hati saya berpikir, kok bisa sih? Selama kuliah itu saya emang masih belum bisa naik sepeda motor sendiri, karena saya masih teringat dengan kejadian kecelakaan terakhir yang terjadi saat saya SMA. Pada saat itu saya digonceng seseorang menggunakan sepeda motor, padahal cuaca saat itu sedang hujan. Jadi ketika belok pada suatu pertigaan gitu, sepeda motor kami tergelincir dan saya terjatuh, bahkan terpental dan dengan kepala yang hampir membentur pada aspal. Sejak itu saya takut untuk belajar sepeda motor karena saya begitu trauma. Jadi kadang saat adik saya berangkat kuliah, saat Nisha berangkat kuliah ini, dia yang kadang mengantar atau menjemput saya meskipun itu tidak setiap hari. Nama adik saya di sini adalah Nisha, bukan yang Suci ya. Jadi saat masa-masa skripsi itu seringkali saya juga dibantu antar jemput. Tapi ternyata teman-teman saya juga bilang, kadang kan kalau misalnya kita ngurus skripsi gitu, misalnya kita bareng sapa, lalu mereka nawarin tumpangan untuk makan bareng, bahas ini itu. Nah, teman dekat saya juga mengatakan hal yang sama. Dia dan beberapa teman saya tuh malah bilangnya gini, nggak cuman berat, tapi mereka juga merasa setiap bersama saya ada yang mengawasi. Dan ketika mereka cari,
ternyata nggak ada siapa-siapa. Jadi ya cuman misalnya bertiga atau berempat, tapi mereka merasa ada orang lain gitu, dan itu yang bikin saya bingung. Memang jika saya berangkat ke kampus sendirian, kadang itu rasanya seperti ada yang mengikuti. Itu saya alami berkali-kali, seperti ada suara langkah kaki. Tapi nyatanya setelah saya cek ke belakang, sosok tersebut seolah hilang. Meski hal itu sering terjadi pada pagi hari dan membuat saya menoleh bolak-balik ke arah belakang saya untuk memastikan saya beneran denger nggak sih. Tapi nyatanya emang nggak ada orang sama sekali. Cuman memang berasa seperti ada yang ikut begitu aja. Hingga kemudian sesuatu terjadi. Saat itu sekitar hari Kamis atau Rabu, saya lupa. Dan saya ingin urusan kampus, skripsi, dan print-printan yang berhubungan dengan perizinan sidang selesai hari itu juga. Jadi dengan dibantu adik saya, berangkatlah saya ke kampus sejak pagi untuk mengurus segala keperluan. Dan alhamdulillah pada hari itu segala urusan lancar sekali. Semua dosen ada di kampus hingga bisa pulang sekitar sebelum pukul 4 sore. Dan untuk mengurus sisanya, setelah jam 3:30 itu saya bersiap-siap untuk mengurus keperluan naskah. Sampai di kosan persis pukul 6.10-an gitu, sehingga kami langsung mandi, sholat, dan kemudian makan malam dan memutuskan untuk sholat isya. Lalu sekitar jam 8-an kami sempat ngobrol-ngobrol santai. Ketika hampir pukul 10 malam, kami putuskan untuk tidur karena sudah capek sekali malam itu. Ketika saya tidur, saya memang lebih suka yang posisi punggung saya ini dekat dengan tembok, dan sementara adik saya yang paling dekat dengan sisi terbuka tempat tidur atau sisi tempat tidur. Kami menghadap ke arah selatan, dan kalau digambarkan posisinya ya, saya menghadap adik saya sementara adik saya memunggungi saya. Saat tidur itu kami putuskan untuk mematikan lampu kamar agar kami mendapatkan tidur yang lebih berkualitas. Tak lama setelah itu, mungkin sekitar 20 menitan, ketika tidur kami memasuki masa tidur pulas, mendadak rasanya saya merasa hawa kamar ini semakin lama semakin dingin. Padahal saat itu belum musim hujan yang hujannya tiap hari, itu belum. Dan mendadak tubuh saya merasa tidak bisa digerakkan. Jadi tangan, kaki, punggung, kepala semua tidak bisa bergerak. Ada suara bisikan yang gak jelas entah datang dari mana, seperti bersaut-sautan. Saat itu saya hanya bisa membaca doa-doa pendek dan mencoba untuk membangunkan adik saya dengan menyentuh punggungnya, tapi tangan saya sama sekali gak bisa digerakkan. Dan saat itu saya mencoba untuk membuka mata pelan-pelan dan mencari sesuatu, apa yang membuat ini terjadi, kenapa tubuh saya bisa sekaku itu. Seperti ada sesuatu yang tidur di atas saya. Saya terbelalak dan semakin ketakutan tatkala ada sebuah sosok hitam besar, berbulu hitam begitu lebat, dengan matanya yang berwarna merah menyala, juga bertaring. Ia menunjuk adik saya yang tidur di hadapannya. Ia menunjuk dengan jari. Bukan. Itu seperti kuku, tapi sangat panjang dan berwarna hitam. Dan itu begitu runcing. Menunjuk pada adik saya dengan intensnya. Saya kembali membaca ayat kursi dalam hati dan bibir lebih kuat, lebih keras untuk membangunkan adik saya dan agar saya bisa bergerak. Dengan menyenggol punggung adik saya itu tadi. Sebenarnya saya takut sekali makhluk itu akan menyakiti adik saya karena ia menunjuk adik saya. Tak lama kemudian adik saya terbangun tepat sebelum jari saya menyentuh punggungnya dan ia bilang, "Kak, lampunya aku hidupin ya, karena barusan kayak ada orang yang berdiri di depanku." Astagfirullahaladzim. Saat itu saya cuma bisa diam dan istighfar dalam hati, karena apa yang saya lihat sebegitu mengerikannya, sementara adik saya hanya merasa kalau di depannya ada orang lain. Jadi dia nggak bisa ngelihat apa-apa, cuma merasakan aja.
Jujur aku cuman bisa menelan ludah berkali-kali, bingung mau ceritain ke adikku tentang sosok hitam yang tadi atau enggak. Lalu aku bilang, ya udah kita tidur hadap-hadapan aja biar enggak takut. Jujur saya sendiri masih takut menceritakan cerita ini karena sosok tersebut terlihat menakutkan dengan mata merahnya yang menyala, kuku hitam yang runcing, badan berbulu hitam legam dan bertaring. Pengalaman ini mengajarkan saya bahwa jika kita bersiap-siap untuk tidur, jangan lupa berdoa agar kita semua bisa selamat dari gangguan makhluk gaib apapun itu. Terima kasih sudah mendengarkan.